Pak Sunawar mungkin kan paling terdampak itu di wilayah Pak Sunawar cabang Siron ya, dalam kebocoran volume air. Ada berapa pelanggan Pak yang terdampak dan kondisi dengan beberapa hari lalu dengan hari ini bagaimana? Terima kasih. Dampak yang terjadi pada pelayanan Siron itu berdampak pada daerah ujung-ujung aja. Mungkin yang di sekitar dekat dengan instalasi tidak terlalu berpengaruh karena dari kapasitas yang terpasang sekitar 240 liter per detik dengan jumlah sambungan 18.000, kita bisa beroperasi selama kondisi ini dengan musim kemarau ini hanya 100. Nah, dengan kebutuhan sementara sekitar 240 liter per detik itu karena tergantung dengan jaringan yang cukup jauh dari sumbernya. Karena yang terakhirnya kita kan melayani dengan 7 kecamatan, termasuk salah satu kecamatan sebagian dari Marah ya. Berdampak pada daerah-daerah ujung, sekitar daerah Kaju, Lamongan itu Lama Ruangan. Kalau daerah kemari wilayah selatan ini Bilo Resort dengan Lampung Kampung. Sudah ya. Kondisi Pak kemarin misalnya ada berapa ribu yang terdampak dan hari ini bagaimana? Ya. Kalau sekitar 1 minggu yang lalu ya yang parah itu. Ya. Mungkin bagaimana kondisi di saat hari-hari pertama bocor dan sama hari ini mungkin? Mungkin kondisi, mungkin ada pelanggan yang terdampak itu jumlahnya apa 17.000 atau hanya berapa ribu? Sekitar 5 ribuan. 5 ribuan. Berdampak pada ujung-ujung aja dari kita. Tapi hari ini? Hari ini cuma karena kondisi bendungan karet belum maksimal, mungkin berpengaruh, sudah berkurang dari laporan-laporan pelanggan. Di sini pun ada pelanggan, mungkin nanti bisa didapatkan info juga kan. Dari yang kita lihat dari laporan-laporan semakin hari berkurang, semakin bagusnya bendungan itu semakin berkurang. Pak, kemudian kan Pak Sunarno kan wilayah Siron menangani kecamatan strategis di Aceh Besar. Kemudian Pak saya menangkap gini, di Aceh Besar ini kan produksi WTP kan sama terusan. Kemudian permasalahan di kecamatan-kecamatan bawah Pak itu cukup besar perkembangan perumahan ya. Ya dalam setahun itu bisa bertambah 1000-an. Itu menjadi kendala nggak bagi kita PDM? Kalau kita lihat pertumbuhannya kan otomatis kan pelanggan bertambah ribuan nih saya. Pertumbuhan pelanggan itu akan membuat kendala apabila dari pihak pemerintah tidak menyediakan sarana penambahan kapasitas. Kalau kita lihat kan cakupan pelayanan kita belum sampai 40% ya. Tapi kalau sekarang sambungan masih tetap diterima untuk rumah-rumah. Kita tetap menerima. Kalau beroperasi normal, insya Allah nggak masalah dengan kapasitas. Sekarang sampai tahun 2020. Cukup berarti ya. Mungkin di 2021 kita berharap nanti kepada Direktur Kabar ini kita akan melaporkan kebutuhan kapasitas ini kalau bisa untuk ada penambahan. Karena ini penambahan perumahan tentu harus menambah produksi ya. Karena Aceh Besar yang paling besar ya penambahan, terutama kecamatan di bawah Pak Sunawar tadi ya, kecamatan Ingin Jaya, Ekrum Baruna Jaya, termasuk Baitul Salam, Kota Baru, Masjid Raya. Itu yang paling penambahan pusat ya. Termasuk mana ada Kebrang Bintang sebagian udah kita layani. Karena dalam satu komplek itu bisa berdiri puluhan ratusan rumah dan dalam satu desa itu ada beberapa komplek ya. Oke, mungkin saya beralih ke Pak Sarul. Pak Sarul, mungkin permasalahan kalau saya lihat kan di wilayahnya Pak Sarul ini berbeda. Bukan soal air bakunya mungkin ya, tapi terlalu sering itu matai kering. Itu kenapa Pak Sarul dan bagaimana kenapa? Terima kasih kesempatan diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang Darul Imarah sumber utama di Matai. Kemudian ada satu sumber lagi peninggalan zaman Belanda, itu di Glitaron yang kapasitasnya hanya tergantung musim. Matai juga sekarang sudah tergantung musim. Kalau dulu enggak, sekarang sudah tergantung musim. Kalau musim kemarau itu kering, tapi kita masih bisa beroperasi tapi tidak optimal. Kemudian ada satu lagi yang juga kapasitas 20 liter per detik di Embung Lambadik. Itu sekarang ini dibatasi pemakaiannya hanya 4 jam.
Itu kewenangan balai BWS juga, sama dengan Gunung Aceh yang Bendung Karet. Nah, jadi sebenarnya kita sekarang ini walaupun Aceh besar, ada sumber-sumber lain selain Gunung Aceh, tapi kita sangat berharap Gunung Aceh ini, karena Gunung Aceh merupakan sumber yang terbesar, dan untuk Gunung Aceh itu sangat tergantung dengan Bendung Karet, karena jika Bendung Karet bocor itu level air turun sehingga pompa-pompa kita bermasalah, tidak bisa kita masuk ke dalam kanal sehingga tidak bisa beroperasi maksimal. Dampak dari Bendung Karet ini untuk Darul Imarah itu karena ada sebagian pelanggan Darul Imarah itu wilayah Lampenerut, Lam Sedaya, kemudian Lamcot itu dilayani lewat instalasi siron. Nah, dan kita sebenarnya dengan terjadinya kemarau panjang tahun lalu, malah kita berharap semuanya bisa dilayani lewat siron, karena Gunung Aceh sebenarnya nggak pernah kering, tapi hanya masalahnya di Bendung Karet. Ya, mungkin kalau pihak pemerintah, karena itu kewenangan dari BWS Sumatera 1, itu pemerintah pusat. Nah, jadi kalau itu bisa kalau rehab, saya rasa sejak 2015 itu sudah direhab terus. Ya, sampai saat ini masih rehab. Kami sangat berharap itu gedungnya diganti. Mengenai konstruksi itu ahlinya memang balai. Jadi jika itu tidak dilakukan, setiap saat kita akan mengalami hal seperti ini. Jadi kalau di Siron ada pelanggan kita 18.000, itu sekitar 2.000-an itu pelanggan ada di Darul Imarah. Jadi dari 36.000 pelanggan PDAM kita Montala, itu 18.000 menjadi korban apabila Bendung Karet bocor, dan apabila kering Matai ada 14.000. Siron tambah Matai 14 tambah 18 itu menjadi 18 tambah 14 menjadi 32.000. 32.000 pelanggan menjadi korban. Ya. Jadi hampir lebih dari setengah pelanggan Aceh besar itu menjadi korban apabila sumber airnya bermasalah. Kami PDAM selalu berusaha untuk bisa mengalirkan air ke pelanggan. Memang sumber kami, ketika nggak ada pelanggan kami ya tidak ada gaji, gitu loh. Tidak mungkin kami tidak mensuplai, walaupun ada pelanggan juga berpendapat menganggap PDAM ini tidak adil. Ada sebagian pelanggan dapat, ada yang tidak. Itu seperti Kepala Cabang Siron katakan tadi, itu wilayah ujung, biasanya itu yang paling akhir dapat, paling akhir dapat. Yang dekat-dekat dengan instalasi dapat sebenarnya walaupun nggak maksimal. Jadi lagi nyelam bata Aceh to ngembak berarti rezeki becut, lebih dari rezeki becut ya, tapi yang ujung yang paling bermasalah ya. Tapi sekarang ini hampir semuanya ujung kayaknya. Kalau masalahnya di Bendung Karet hampir semuanya jadi ujung ya, ujung semuanya ya. Jadi ketika Bendung Karet bagus, itu semua pelanggan mendapat air ya. Itu bisa dibuktikan seperti sekarang ini. Sekarang ini Bendung Karet bila dipompa bertahan 6 jam, itu semua pelanggan merata airnya. Termasuk juga di Darul Imarah ya. Kalau Janto itu sumbernya memang lain, tapi pelanggannya tidak besar di Janto. Yang paling besar pelanggan kita PDAM Utara adalah di sekitar Banda Aceh ya. Mungkin demikian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tadi saya tak satu lagi Pak, kenapa akhir-akhir ini Matai itu mungkin masih nggak penasaran? Kenapa sering bocor itu? Pas sering kekeringan. Jadi Matai sering kering. Itu sebenarnya itu di luar kewenangan kita juga. Itu alam sebenarnya, alam yang penyebabnya kita nggak tahu. Kalau kita katakan penerbangan ya nggak ada di Matai. Tapi sepengetahuan saya itu catchment area Matai itu jauh dari Matai, malah mungkin di luar Aceh besar. Nah, itu mungkin yang kendala yang susah kita atasi ya. Itu masalah lingkungan sebenarnya ya. Kalau mungkin lingkungan terjaga ya mungkin air Matai itu nggak akan kering ya. Tapi tidak kering sebenarnya, tidak kering tapi turun
turun debitnya sehingga kebutuhan kita tidak maksimal yang kita bisa pompakan. Jadi kalau ketika saat kemarau panjang kemarin Matai hanya bisa memompakan air sebesar 80 liter per detik, sementara kita butuh 200. Jadi kekurangan sebenarnya, sehingga pelanggan-pelanggan yang dekat dengan Matai masih mendapat air. Itulah yang problem yang kita hadapi, karena pelanggan menganggap ya PDM tidak adil, itu yang selalu terjadi. Jadi di Matai ini seingat saya pernah kering di tahun 2017. Parah. Yang paling parah di 2019. 2018 aman, 2020 sampai saat ini masih aman, tapi ya sekali-sekali juga mata airnya keruh. Itu juga masalah lingkungan saya rasa, karena mata air sebenarnya yang namanya mata air itu nggak pernah keruh. Ini yang mungkin butuh perhatian kita semua, karena ini masalahnya lingkungan. Demikian yang saya ketahui. Oke. Terima kasih Pak Sarul. Saya balik lagi dengan Pak Irfan. Mungkin Pak, tadi kan kita bicara bahwa bendungan karet ini cuma bertahan beroperasi sekitar 6 jam. Otomatis ini berpengaruh nggak produksi Tirta Montala? Sangat berpengaruh. Berapa penurunan? Ya, sekitar saya pikir karena yang permasalahan di ujung-ujung tadi ya. Jadi kalau memang biasa produksinya kita 240 liter per detik, kedua-dua ini ada yang intake dipasi dan intake yang ada di Stiron 240. Kalau yang di Stiron ini 140, kalau yang di sana 100 liter per detik. Jadi kan ini ada sekitar grade penurunannya sekitar 20%, masing-masing 20% di tempatnya masing-masing. Di Stiron ini ada 20%. Selama dipompa 6 jam ini bisa bertahan 20% yang grid turun operasinya, lainnya juga yang di sana. Bahkan kalau memang bocor sama sekali, yang dipasi total mati. Nah, kalau bocor memang kayak minggu yang lalu itu kering. Jadi ada penarik mesinnya memang tidak bisa hidup kita. Pompa kita di intake itu tidak bisa hidup. Kalau kita hidup bisa hangus. Nah, jadi yang nampak kayak kemarin yang saya kirim ke Wandas itu tanah yang nampak. Jadi nggak bisa masuk sama sekali airnya. Jadi level airnya lebih rendah sekali. Kalau memang ini ada 6 jam, 6 jam bisa beroperasi 6 jam sekali dipompa, ini bisa mungkin level airnya bisa naik 1 meter atau setengah meter dari itu. Kalau setengah meter aja bisa bertahan kontinu, kita bisa narik itu air. Bisa 90% daripada kapasitas yang kita. Kalau setengah meter, kalau 1 meter ya 100% bisa kita pompa terus. Nah, jadi itu level-level itu. Kalau memang level 1 meter kita bisa continue dan memang merata airnya. Nah, kalau bertahan 1 meter dari bendungan itu. Kalau kita lihat sekarang bendungan hanya di bundaran yang bulat bawah itu air. Nah, jadi nggak ada setengah meter pun nggak. Ya, jadi otomatis kita nggak bisa narik ke maksimal, full maksimal. Jadi tapi itu mesin bisa beroperasi 24 jam nggak? Iya, kalau memang air setengah meter aja bisa operasi 4 jam. Maksudnya 24 jam bisa, ya. Continue bisa. Tapi jumlah yang mungkin airnya karena jumlahnya supply-nya kurang sih nggak merata betul ya kan. Tidak sampai 100 liter ya. Tapi kalau memang itu 1 meter seperti saya sampaikan tadi, itu 24 jam full tak. Jadi nggak ada istilah berhenti, nggak ada, kecuali itu kendala-kendala yang jadi kendala yang tadi. Ya. Tapi kita harapkan ini pemerintah juga harus perhatian penuh lah ya terhadap bendungan ini. Ini jadi ya mungkin solusinya nih Pak, solusi untuk ini memang betul-betul harus seperti apa nih bendungan? Iya. Kalau solusinya kita berharap pemerintah itu prioritas harus dibangun bendungan karet ini yang prioritas. Dan pemerintah pusat harus serius. Penempelan atau seperti apa? Yang kami harapkan kalau bisa diganti, karena ini udah hapus sekali. Saya udah beberapa kali ke bendungan, sudah naik di atas bendungan. Itu kalau memang di atas kita nampak bendungan karet yang terjemur di terik matahari udah pecah-pecah ya. Nah, jadi kekuatannya mungkin sudah nggak bisa bertahan lama lagi. Sudah waktunya pergantian. Jadi
kalau memang ini dipertahankan terus mungkin suatu saatnya sama sekali nggak bisa digunakan lagi. Bisa aja, Karena ini udah berulang kali dari bertahun-tahun kita tempel terus. Tahun yang lalu juga kita tempel bersama Darul kerjasama dan dibantu oleh BWS juga. Hari ini kita diminta ditempel lagi. Jadi juga hari ini sudah ditempel nggak sempurna juga. Jadi bertahun-tahun masalahnya adalah penempelan. Terus. Tiap tahun ada kebocoran. Tiap tahun. Setelah banjir Asal banjir. Sudah berapa tahun Pak ini bendungan ini sekarang? lebih kurang 3 tahun ya. Udah tahun yang Siap, sudah ditempel. Enggak. Sejak Usai 2015. gurungan. Usianya sudah 2015 ya. Bukan. Bendungan 2015 sudah mulai bocor. Udah bocor. Bendungan Karet usianya sudah hampir 17 tahun. Selama kurung sungai. Dia sebelum tsunami, bendungan Karet itu sudah ada. Sudah ada. Nah, Tapi dulu masih kualitas masih bagus ya. kualitasnya masih baru, bagus. kan? Nah, gitu. Berarti memang istilahnya sudah masanya. Sudah masanya, sudah 18 tahun lah lebih Ya, kurang ya, Mas kan? 18 tahun. Tapi kebocoran itu mulai nampak usianya sudah rapuh Nah, itu udah. sekitar 3 2015 sudah mulai. berarti Sudah sudah mulai. 4 tahun terakhir ya. Iya, 3 tahun terakhir ini Berarti- sudah nampak. Berarti kalau kita lihat dari usianya memang sudah Sudah saatnya. tua, sudah saatnya. Karena sudah mungkin dia cuma tahan sekitar 12 tahun atau 15 tahun ya.